Baik, kita lanjutkan kembali ya. Jadi di video ini kita akan membuat sebuah kelas diagram untuk sistem informasi rental. Kita ke menu model, kemudian diagram, kemudian kelas diagram ya. Nah, ini saya rename di sini kelas diagram sistem informasi rental. Terus kita enter ya, sistem informasi ini bisa kita rename. Ini modelnya bisa kita rename ya. Kemudian setelah itu kita buat ya kelasnya. Yang pertama adalah kelas admin ya, admin. Nah, biasanya admin ini memiliki beberapa atribut ya, bisa di double klik. Ini double klik, kemudian kita tambahkan atribut apa saja. ID admin ya, ID admin. Kemudian apalagi kita bisa langsung, kalau mau di sini boleh ya, ID admin, kemudian nama admin. Nah, kemudian kita bisa tambahkan di sini, tambah alamat, tambah telepon ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk di sini ada operation ya, atau operasi yang atau aksi yang biasanya dilakukan oleh admin itu, misalnya menambah data ya. Kemudian kita tambah lagi ubah data. Kemudian kita tambah lagi hapus. Bisa kita tambah lagi mencari data ya, atau cetak ya. Nah, setelah itu kita buat kelas diagram untuk pimpinan ya. Pimpinan sini biasanya misalkan ID ya, ID user, ID pengguna aja lah, atau ID pimpinan ya. Mungkin pimpinannya lebih dari satu ya. Kemudian kita tambahkan nama pimpinan, kita tambahkan lagi alamat, kita tambahkan lagi telepon. Oke, seperti itu. Kemudian di sini bisa kita tambahkan aksinya adalah cetak ya, cetak saja ya. Kalau kalian mau menambahkan proses yang lain, silahkan bisa dikondisikan ya, seperti itu. Hanya saja di sini saya rasa sudah cukup, menurut saya sudah cukup cetak saja ya. Nah, kemudian kita buat diagram kelas untuk pelanggan ya. Pelanggan sini, pelanggan. Biasanya di dalam pelanggan itu ada yang namanya ID pelanggan. Kemudian nama pelanggan. Kemudian alamat. Ini saya tambahkan dulu lah. Alamat, terus telepon. Kemudian atributnya jenis kelamin. Kemudian pekerjaan.
seperti itu. Nah, untuk operasinya pelanggan itu tambah, kemudian ubah, hapus, hapus. Bisa kita tambahkan misal bayar ya. Nah, ketiga kelas ini adalah generalisasi dari sebuah kelas pengguna atau user ya. Saya kasih buat dulu di sini username, kan semua harus sama ya di sini ya, harus memiliki username, password. Nanti biasanya di sistem akan ada yang namanya level access atau role access. Kemudian kita tambahkan biasanya login ya, betul, logout. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita atur-atur seperti ini, jadi ini adalah generalisasi ke sini ya. Karena ini pengguna pelanggan, pimpinan, admin adalah pengguna sistem ya. Ini bisa kita tarik. Nah, setelah itu barulah kita tambahkan kelas lain ya. Contoh di sini adalah saya tarik di bawah aja lah ya. Nah, saya tambahkan untuk kelas tadi apa? Kelola harga ya. Di sini harganya. Biasanya di dalam harga itu ada yang namanya ID harga. Karena di dalam sistem itu harus ada ID yang unik ya. Kemudian jenis harga, kemudian harganya berapa. Kemudian untuk operasionalnya tambah, kemudian ubah, kemudian hapus. Oke, seperti itu ya. Jadi tinggal tinggal beberapa lagi kelas. Di sini ada beberapa keterhubungan ya. Ada beberapa keterhubungan, tapi nanti kita buat dulu kelas diagram semuanya. Selanjutnya ada kelas untuk laporan. Kelas diagram laporan. Di dalam laporan itu ada atribut ID laporan. Kemudian apa lagi? ID pesanan ya. Apalagi tanggal, status, ID admin. Bisa juga kalian menambahkan di sini ID pelanggan. Ya. ID pelanggan. Nanti ada keterhubungan antara satu dan lainnya. Kemudian di sini bisa tambah. Kemudian bisa ubah. Bisa hapus. Bisa cetak atau cari di sini ya. Oke, seperti itu. Setelah ini selesai, kita buat kembali untuk pesanan ya. Pesanan. Diagram kelas pesanan.
sini biasanya akan ada ID pesanan, tambahkan lagi ID pelanggan, kemudian ID biaya, ID harga atau ya, ID harga, kemudian durasinya berapa jam misal, terus jam awal atau jam mulai, jam selesai, total. Nah, di pesanan ini akan ada operationnya tambah, ubah, hapus, bisa tambahkan lagi, sebentar, bisa tambahkan lagi cari, misal tambahkan lagi cetak. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau sudah kelas diagramnya dibuat, jadi langkah yang selanjutnya adalah kita lihat dulu nih untuk admin, kita tambahkan admin ke laporan ya. Ingat, coba diperhatikan, silakan diperhatikan di sini hubungannya ya. Kita klik garisnya. Di sini hubungannya adalah 1 ke banyak. Jadi lihat di sini properties yang pertama itu ada properties ini 1 ya, ini nanti. Ini memiliki 1 ke banyak laporan. Ini yang kedua. Nah, ini ya. Seperti itu. Atau kita delete aja dulu. Kita harus pakai ini nih ya, direct asosiasi ini ke buat laporan pembayaran. Ya, misalkan seperti itu. Di sini kita klik buat laporan aja lah. Buat laporan. Oke. Ini 1 ke banyak. Nah, gitu ya. Kemudian dari admin ke harga. Ini kelola harga. Hubungannya 1 ke banyak. Bagian multiplicity ini 1, yang kedua ini 1 ke banyak. Nah, gini ya. Nah, selanjutnya admin ke pengguna ini ya, diagram kelas pengguna. Kita bisa gini, tapi kita bisa tarik. Nah, seperti itu. Jadi 1 ke banyak sama 1 ke banyak. Oke. Selanjutnya apa lagi ya? Laporan kepesanan. Ini memiliki hubungannya 1 ke banyak.
Oke. Kemudian sekarang pesanan ke harga. Ini memiliki, klik lagi, satu ke banyak, sama satu ke banyak. Kemudian pelanggan ke pesanan, ini memesan ya. Ini satu ke banyak. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya direct association ini ke admin ya. Ini tarik sebelah sini. Oke. Ini kelola pesanan. Hubungannya satu ke banyak. Nah, seperti ini ya diagram kelasnya. Jadi silakan disesuaikan dengan studi kasus masing-masing ya. Kalau di studi kasus yang kita buat ini ada admin, kemudian pimpinan, pelanggan, pesanan, harga ya, dan laporan. Seperti itu ya. Nanti di video berikutnya kita akan membuat sequential diagram atau diagram sequen ya. Tapi silakan rekan-rekan mahasiswa untuk cek terlebih dahulu proyek kelompoknya apakah sudah sesuai, apakah masih ada yang kurang atau ada yang lebih ya. Silakan dicek kembali sesuai dengan proyek kelas masing-masing ya, seperti itu.